Lain bersamamu, nilai suci menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, bukan setiap orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, agar masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Pada ayat terakhir banyak orang akan berseru kepadamu, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itu, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kalian. Pergilah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas wadas. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab diringgang di atas wadas. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan lebarlah kerusakannya. Setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, bukan seperti ahli Taurat mereka umum. Demikianlah sabda Tuhan. Sebuah bangunan yang megah pertama-tama bukan dinilai dari keindahannya atau dari bentuknya yang unik, yang modern, tetapi dari fondasinya. Gedung yang menjulang tinggi dapat runtuh seketika kalau 50 di atas fondasi yang erat. Tetapi kalau bangunan yang sederhana dapat bertahan puluhan, bahkan ratusan tahun karena ditopang oleh fondasi yang kokoh. Tentu prinsip ini berlaku juga dalam kehidupan rohani. Iman yang sejati tidak ditentukan oleh padatnya kata-kata religius yang dikemukakan, banyaknya atau panjangnya doa-doa yang sering kita ungkapkan, melainkan oleh dasar kehidupan yang tidak bangun yang ada, yang itu di atas kasih dan kehendak Tuhan sendiri. Percuma kalau kita doa panjang, percuma kalau kita memiliki kata-kata yang religius, yang indah, yang menyenangkan, tapi hidup kita tidak dibangun di atas kasih dan melaksanakan kehendak Tuhan. Batu karang dalam tradisi kitab suci seringkali menjadi simbol Allah sendiri. Yang dengan demikian, orang yang membangun di atas batu atau di atas wadas, ini berarti orang yang membangun seluruh hidupnya di atas firman Tuhan dan melaksanakannya. Sebaliknya, kita dengarkan pasir dalam doa Yesus tadi, melambangkan segala sesuatu yang tampaknya atau kelihatannya kuat, seolah pelakon, tetapi sesungguhnya rapuh. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari kesuksesan duniawi, popularitas, kekuasaan, kekayaan, atau kesalehan yang dibuat-buat dari waktu itu juga. Jika kita menghubungkan Injil dengan bacaan pertama, kita menemukan pesan yang sangat mendalam. Keruntuhan Yerusalem sebenarnya adalah gambaran nyata dari rumah yang dibangun di atas pasir. Orang-orang Israel mendengar firman Allah selama berabad-abad namanya, tetapi mereka gagal untuk menghidupinya. Akibatnya, ketika badai sejarah datang dan membentuk invasi Babel, seluruh bangunan kehidupan mereka yang dibangun
lama itu turun runtuh. Sebaliknya, Yesus mengajak para murid untuk mengalir dari sejarahnya. Jangan hanya mendengar firman, tetapi melakukan firman itu. Saudara-saudari, melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan bahwa kita, setiap orang saat ini sedang membangun rumah kehidupannya sendiri atau masing-masing. Setiap keputusan, setiap pilihan, setiap tindakan merupakan bagian dari proses pembangunan itu. Pertanyaannya bukan apakah bahagia yang akan datang atau bahagia tidak ada, melainkan di atas dasar apakah rumah kehidupan kita itu kita bangun. Jika fondasinya dalam Kristus dan firman-Nya, maka badai sesat apapun tidak akan menghancur lagi. Maka hari ini Tuhan mengajak kita untuk memeriksa kembali fondasi hidup kita masing-masing. Apakah iman kita hanya mengabdi pada kata-kata, doa, atau berhenti hanya pada ritual, atau sungguh-sungguh diwujud nyatakan dalam ketaatan sehari-hari. Marilah kita mohon supaya seluruh hidup kita berdiri dengan teguh di atas suatu perkara yang adalah Kristus sendiri. Dan kalau bisa, setiap hari di dalam kita membangun rumah kehidupan kita di dunia ini, kita selalu sadar bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita kehendaki, hendaknya dimulai dari Kristus sendiri. Karena Kristus adalah fondasi, Kristus adalah dasar, dan hanya dari dasar dan fondasi itu, seluruh bangunan kehidupan kita akan menjadi kokoh, kuat, dan bertahan hingga keabadian. Semoga Tuhan memberkati.